Muslim mengawali untuk agenda Zoominar tentang topik 7 kesalahan reseller pemula ini. Saya akan mengangkat pembahasan tentang apa sih itu reseller. Jadi reseller ini adalah sebagai sebuah istilah gitu ya, di mana teman-teman di sini mendistribusikan dan juga menjualkan barang dari supplier. Dalam hal ini kami pihak King Salman sebagai prinsipal, sebagai penanggung jawabnya, dan teman-teman sobat King Salman sekalian sebagai mitra kami dengan mendapatkan istilah reseller tadi gitu ya. Yang mana dengan skema program kemitraan, maka secara resmi teman-teman di sini diperbolehkan untuk mendistribusikan produk kami dan mendapatkan margin keuntungan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau misalkan kita tarik ulur gitu ya ke dalam sejarah Sirah Nabawiyah, bahwasanya ternyata profesi reseller ini adalah salah satu profesi yang digeluti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada zaman sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau berniaga. Ketika itu beliau masih belum memiliki bisnis sendiri gitu, tetapi dengan kepiawaiannya, dengan kesungguhannya dan juga dengan semangatnya, beliau berniaga dan mengawali bisnisnya sebagai reseller dari Ibunda Khadijah. Maka jika dikaitkan dengan hal tersebut, bila mana kita menganggap bahwa wah, reseller ini adalah sebagai profesi Rasulullah, berarti ini adalah profesi yang cukup mulia, cukup bagus, bukan profesi yang ecek-ecek, bukan profesi yang menurut kita ada saya mah cuma sebagai seorang reseller aja, cuma. Nah gitu. Padahal dengan kata cuma tersebut kita memframing diri kita mengkerdilkan mindset pada diri kita gitu. Padahal profesi reseller ini adalah profesi yang cukup bagus, padahal profesi ini adalah profesi yang cukup mulia, bahkan Rasulullah pun pernah menggelutinya. Nah, oleh karena itu mari kita niatkan semenjak kita sekarang menjadi reseller di program kemitraan King Salman ya, kita ubah pola mindset kita bahwa kita di sini adalah seseorang yang sedang mengikuti pola yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah SAW, yaitu menempuh ikhtiar menjemput rezeki melalui jalur perniagaan dengan dimulai dengan mengikuti program kemitraan di King Salman. Nah, kemudian ketika kita menjadi seorang reseller, salah satu aktivitas yang kita lakukan yang paling sering adalah kaitannya dengan muamalah jual beli. Nah, perlu diketahui bahwa teman-teman sekalian, muamalah perniagaan ataupun melalui jalur perdagangan ini merupakan sebuah aktivitas di mana aktivitas tersebut paling cepat untuk mendapatkan uang. Jadi ketika teman-teman di sini memiliki motivasi, wah saya pengen mendapatkan uang lebih cepat, saya pengen mendatangkan rezeki berbentuk materi lebih cepat, maka ketika teman-teman bergabung di program kemitraan reseller dengan menempuh jalur perniagaan di sini, ini adalah sebuah langkah yang tepat. Kenapa? Karena ketika kita berdagang, ya ketika kita menjualkan produk, ada yang beli, nah pada waktu itu juga kita bisa langsung mendapatkan keuntungan secara materi gitu. Berbeda dengan profesi ataupun berbeda dengan kegiatan-kegiatan muamalah lainnya. Misalkan di sini saya berikan contoh gitu. Namun di sini saya tidak menganggap bahwa profesi yang lain itu jelek ya, tidak. Saya hanya mengangkat satu contoh sebagai gambaran dasar saja. Misal dalam hal pertanian, ketika kita ingin mendapatkan materi, ya mendapatkan uang ataupun hasil panen, kita perlu menunggu masa panen beberapa bulan. Ketika kita berternak misalkan, ya kita perlu menunggu masa ya ketika hasil ternak kita itu berkembang biak atau menghasilkan produk lain ya yang bisa dihasilkan dari peternakan tersebut seperti susu, kulit ataupun lain sebagainya. Nah, itu kalau peternakan. Kemudian kalau misalkan kita kerja gitu ya, kerja sebagai profesi pegawai ataupun lain sebagainya, kita menunggu jeda waktu 1 bulan untuk mendapatkan gaji gitu, ataupun profesi-profesi yang lainnya. Tetapi melalui jalur perniagaan, nah teman-teman ketika menjualkan produk ini bisa langsung mendapatkan keuntungan tersebut secara langsung tanpa menunggu jeda waktu gitu ya. Nah, bahkan ada salah satu hadis yang menyampaikan bahwa
Terlebih bahwa di sini ada kontroversi ini hadis doif atau lain sebagainya ya, yang menerangkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perdagangan. Nah, namun ada yang bilang bahwa oh ini hadisnya doif, oh ini hadisnya kurang tepat atau lain sebagainya. Tetapi di luar daripada itu, kita karena memang sekarang kita sudah berkecimpung dengan dunia perdagangan, dunia perniagaan ya, sebagai motivasi untuk kita meyakini bahwa insya Allah ya, melalui muamalah perdagangan dan perniagaan ini kita bisa menjemput rezeki mudah-mudahan jauh lebih cepat dari pintu-pintu rezeki yang lainnya ya. Proses muamalah jual beli, di mana ketika kita berdagang, ketika kita menjualkan sebuah produk, di sini ada sebuah proses yang dinamakan pertukaran manfaat, di mana ketika seorang penjual ini menjualkan barangnya kepada pembeli, artinya dia sedang menjualkan manfaat dari produk itu. Jadi bukan hanya menjualkan sekedar fisik produknya aja, tetapi menjualkan value atau manfaat yang dimiliki dari produk tersebut. Maka ketika terjadi jual beli, ya, si konsumen mendapatkan manfaat dari produk yang didapatkannya dan penjual mendapatkan keuntungan dari materi ataupun uang yang didapatkannya dari konsumen. Nah, disitulah terjadi yang namanya pertukaran manfaat. Nah, karena medianya di sini adalah produk yang memiliki manfaat, maka salah satu prinsip utama di dalam kita melakukan bisnis atau perniagaan, prinsipnya adalah menebar kebermanfaatan. Ya, itu adalah esensi utama ketika kita menjalankan proses jual beli. Itu ya, menebar kebermanfaatan atau istilahnya adalah menolong. Seorang penjual ini memiliki solusi dari segala kendala yang dimiliki oleh para pembelinya. Misalkan, aduh, kepala saya ketombean, itu kan sebuah masalah ya. Nah, kemudian dia mencari solusi bagaimana caranya supaya saya terbebas dari yang namanya ketombe gitu. Akhirnya ketemulah seorang penjual yang mana ia menjualkan shampoo. Nah, selanjutnya belilah ia shampoo tersebut kepada si penjual tadi. Ya, bertukarlah antara materi dengan produk shampoo. Nah, kemudian digunakanlah shampoo tersebut dan akhirnya alhamdulillah masalah dari yang dimiliki oleh konsumen tersebut dapat terselesaikan dari produk shampoo itu. Nah, artinya si penjual tadi bisa menolong konsumen gitu, dan si konsumen tertolong dengan hadirnya produk yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Nah, maka ketika memang yang namanya proses bisnis atau jual beli ini esensinya adalah tolong menolong ya, memberikan bantuan, maka ya sudah pasti nanti ketika kita melakukan promosi itu tentu ada aja kendala, tentu ada aja yang namanya tantangan gitu ya ketika kita menawarkan produk apa yang akan kita jual. Nah, ketika memang nanti kita melakukan penawaran ya, dan kemudian ada yang menerima dan menolak, itu adalah sebuah hal yang biasa. Dan ketika ada yang menerima, alhamdulillah dia membeli produk kita. Dan ketika ada yang menolak, nah kita jangan sampai berkecil hati, kemudian kita menyerah begitu aja ya. Padahal kita itu ketika melakukan penawaran, kita mengajukan bantuan gitu. Halo Bapak Ibu, maukah dibantu oleh saya? Saya lihat Bapak Ibu memiliki masalah A, B, C, D gitu ya. Nah, dan saya memiliki solusinya dan saya berniat untuk membantu Bapak Ibu. Oh iya, saya sangat butuh produk ini karena saya kebetulan memiliki kendala A, B, C, D. Baik, terima, terjadilah proses transaksi. Namun ketika tidak, oh mohon maaf, untuk saat ini saya belum butuh. Oh mohon maaf, untuk saat ini sepertinya saya belum dulu untuk membeli gitu. Nah, jangan sampai kita menyerah begitu aja. Karena esensinya adalah ketika misalkan ada seseorang yang melakukan penolakan, artinya mereka belum ingin untuk dibantu oleh kita sekarang. Gitu ya. Kenapa harus kecewa? Kenapa harus patah semangat? Karena esensinya kita membantu. Nah, kalau misalkan tidak ingin untuk dibantu, ya nggak apa-apa. Mungkin dia tidak dibantu oleh kita sekarang, tapi nanti ya dia mau, ataupun misalkan kita menunggu momentum yang lainnya untuk dia bisa menerima tawaran bantuan dari kita. Nah, yang terakhir adalah tentang mindset kita bahwa reseller ini sebuah profesi yang jangan dianggap remeh. Jangan sampai kita mengkerdilkan diri kita bahwa kita seorang reseller, kemudian ketika dikucilkan ataupun misalkan ada omongan dari
orang lain yang menyampaikan bahwa wah situ sibuk banget ya sekarang jualan produk, wah udah jadi pebisnis nih. Kemudian seorang reseller itu berkata, oh enggak, saya mah bukan pebisnis, saya mah cuma reseller, cuma, dan akhirnya memang pada akhirnya dia tidak pernah bersemangat gitu ya ketika melakukan muamalah, ketika melakukan ikhtiar ya saat menjadi seorang reseller gitu. Padahal sebetulnya reseller ini ya bisa dikatakan juga seorang pebisnis gitu ya. Reseller ini adalah seorang pebisnis. Kenapa demikian? Ya, karena kita misal ambil contoh gambaran di sekeliling kita. Contoh kita ke satu mall ya, satu tempat pusat perbelanjaan. Kemudian kita melihat di situ ada yang jualan handphone ya, ada yang memasang spanduk di ruko-rukonya ya, ada yang jual handphone misal brand A, B, C, D gitu kan. Apakah mereka bukan seorang reseller? Ya, mereka juga seorang reseller karena mereka menjualkan, membantu menjualkan dan mendistribusikan produk dari para pemilik brand tersebut gitu. Ya, maka mereka adalah seorang reseller. Tapi apakah mereka bukan disebut sebagai seorang pebisnis juga? Mereka juga seorang pebisnis gitu. Tetapi memang mereka berbisnis dalam ruang lingkup distribusi. Termasuk kita semua, termasuk Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam program kemitraan reseller. Jadi teman-teman di sini sekarang sudah tergabung dalam program kemitraan ini dan teman-teman sekarang harus memiliki mindset seorang pebisnis, seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Kenapa? Karena teman-teman ini sebagai reseller ini adalah bagian dari seorang pebisnis. Ya, bisnisnya adalah dalam bidang distribusi gitu ya. Maka sebetulnya tidak ada masalah ketika misalkan teman-teman menyampaikan kepada keluarga ataupun kepada orang lain, apa profesi Anda sekarang? Oh, saya seorang entrepreneur, saya seorang pebisnis. Oh, bisnis apa? Oh, saya seorang pebisnis di bidang distribusi. Saya menjadi reseller King Salman gitu ya. Maka kedepannya insya Allah dalam program kemitraan King Salman ini kita akan menghadirkan ya poin-poin pembelajaran yang insya Allah akan membawa manfaat teman-teman sekalian untuk bisa membangun bisnis. Nah, tapi sebelum kita mengarah ke sana, kita pengen perbaiki dulu nih mindsetnya. Jangan sampai ketika misalkan nanti kita memberikan masukan, saran, dan materi tentang bagaimana teman-teman ini bisa menjalankan bisnis, membangun sebuah bisnis, membuat sistem, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada framing dalam diri, ini kok materi-materinya tentang bisnis semua ya, padahal saya bukan pebisnis. Nah gitu, kalau misalkan tersampaikan dalam diri sudah terframing seperti itu, maka nggak bakalan masuk. Nah oleh karena itu, di momentum awal ya, sebelum saya menyampaikan materi inti dari program webinar sore hari ini ya, saya pengen teman-teman kita satu frekuensi ya, kita satu vibrasi ya. Kenapa kita ada di dalam program kemitraan reseller ini? Kenapa saya menjadi seorang reseller? Ya, kita harus punya niatan ya. Kita jadi reseller ini adalah untuk membantu orang banyak. Sehingga ketika misalkan produk ini bisa saya distribusikan lebih banyak, maka insya Allah banyak orang juga nanti ke depannya akan terbantu. Ya, kemudian selanjutnya media apa yang kita gunakan untuk nanti menjalankan bisnis ini. Nah, kita akan bahas lebih tuntasnya dan lebih spesifiknya dalam topik yang menjadi bahasan utama di sore hari ini. Oke, nanti di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab ya. Barangkali teman-teman sekalian ingin menanyakan perihal apa yang saya sampaikan, ada yang kurang jelas ataupun lain sebagainya, silahkan untuk nanti kita akan berikan kesempatan teman-teman bisa saling berinteraksi ataupun misalkan bisa langsung bertanya via kolom chat. Nanti Teh Kania bisa dibantu ya untuk menotis kira-kira ketika misalkan saya di tengah-tengah itu menyampaikan tentang materi ya, pemaparan, kemudian ada yang ingin menanyakan supaya tidak terloncat, tidak terlewat, supaya nggak lupa, maka bisa langsung disampaikan aja di kolom chat. Oke. Oke, siap.
7 kesalahan reseller pemula. Mudah-mudahan setelah teman-teman mempelajari materi pada sore hari ini, teman-teman bisa terhindar dari apa-apa saja yang mungkin perlu kita hindari dari 7 poin pembahasan ini. Oke, yang pertama, sebagai seorang reseller, ya, kita perlu untuk menguasai yang pertama adalah tentang product knowledge, ya. Jadi, kesalahan paling basic, ya, paling pertama dari seorang reseller, ya, yang baru bergabung ialah ketika ia belum bisa menguasai knowledge, ya, dari produk yang ia jual. Misalkan saya jualan handphone, kemudian ada yang nanya, ada yang mau beli, kemudian bertanyalah ia kepada kita, ya, apa spesifikasi dari handphone ini, apa kelebihannya, berapa harganya, sistemnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita nggak tahu. Nah, itu kan sebuah kesenjangan gitu ya yang terjadi. Di mana tentunya ketika kita menjadi seorang penjual, ketika kita sebagai seorang reseller, ya, product knowledge ini adalah sebagai amunisi pertama kita. Sebelum kita ngebahas nanti hal-hal yang lain, ya, tentang teknik yang beraneka ragam, ya, tentang inovasi, tentang skema dan lain sebagainya, yang paling pertama teman-teman harus kuasai adalah tentang product knowledge. Ya, bagaimana teman-teman bisa mengetahui secara spesifik, secara detail, ya, hal-hal yang berkaitan dengan produk yang akan teman-teman jualkan dan teman-teman distribusikan di sini. Ya, kita bahas satu persatu, misal dari produk yang mungkin saat ini kita akan menghadapi panen raya, ya, yaitu produk kurma. Ya, sudah pada tahu belum bahwa ternyata King Salman ini punya 2 jenis varian kurma. Ada kurma King Salman dan ada kurma King Ajwa. Nah, kemudian apa yang membedakan dari kurma King Salman dan kurma King Ajwa? Hal yang spesifiknya, pertama, kurma King Salman ini adalah jenis kurma basah. Kemudian juga kurma King Ajwa adalah kurma yang termasuk kategori kurma kering. Nah, otomatis karena 2 jenis kurma ini berbeda, maka dari segi ketahanan pun berbeda. Kurma basah ini misalkan kalau dari segi ketahanan itu jauh lebih cepat tingkat kematangannya. Maka secara kualitas produk dia akan bisa mengalami penurunan lebih cepat ketimbang kurma kering gitu ya. Jadi ketika misalkan kita mendistribusikan kurma basah, kurma King Salman ini kita perlu perhatikan tempat penyimpanannya ya. Nah, maka teman-teman kalau misalkan nanti menerima kurma King Salman nih ketika datang gitu ya, usahakan itu nggak lama-lama di save atau disimpan di tempat teman-teman gitu ya, tapi langsung aja ketika paket datang langsung distribusikan. Jadi fast moving, sehingga kemungkinan akan terjadinya penurunan kualitas ini cenderung lebih sedikit. Kita mengantisipasi dari hal tersebut gitu ya. Beda lagi dengan kurma ajwa, dengan kurma kering. Kalau kurma kering ini insya Allah aman gitu ya, karena dia kadar airnya sedikit sehingga tingkat kematangannya pun insya Allah akan jauh lebih kuat, bahkan bisa sampai 1 tahun gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita dari yang dulu ini saya langsung jor-joran gitu ya kepada teman-teman sekalian, saking pedenya nih ya, saya pengen menjualkan produk ini dengan jumlah yang banyak. Akhirnya dia stok banyak-banyak kurma King Salman, sekian ratus pesan gitu. Tapi dia belum tahu kepada siapa mau didistribusikan, ya, bagaimana cara pendistribusiannya. Akhirnya karena saking pedenya, ya udah deh, yang penting saya stok dulu. Dikiranya bahwa kurma King Salman ini seperti kurma kering gitu. Padahal kurma King Salman ini kurma basah, di mana dia ini akan mudah terpengaruh oleh yang namanya suhu ya, kemudian terpengaruh oleh pancaran sinar matahari ya, kemudian juga tempat penyimpanan itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Ada pernah pengalaman dulu ya, ketika alhamdulillahnya nih kita udah memulai bisnis ini dari tahun 2016 ya, sekarang kita Ramadan tahun ke-6. Nah, dari pengalaman yang tahun-tahun yang lalu itu dulu ya, ada yang pesen banyak karena tidak tahu karakteristik dari kurmanya, akhirnya ternyata tersimpan lama ya di rumahnya ya, disimpan sembarangan di tempat biasa ya, terkena sinar matahari, suhunya juga nggak menentu, akhirnya disimpan 2 bulan, pas waktu dibuka ya kurmanya jamuran
Kenapa? Ya itu tadi, karena dari segi kualitas kurma King Salman ini sangat rentan ya. Tetapi kalau misalkan dari segi rasa, saya bisa jamin gitu ya teman-teman sekalian. Bahkan saya sudah mengetes beberapa macam varian kurma. Menurut saya jenis kurma King Salman ini adalah kurma yang menurut saya paling enak, paling lembut dan besar-besar buahnya gitu. Bahkan dari kalangan anak kecil, bahkan bayi sekalipun, sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang istilahnya giginya sudah tidak seperti kita-kita yang masih muda, itu mereka memfavoritkan kurma ini gitu. Jadi pada intinya kalau misalkan tentang kualitas rasa ya dan juga kualitas produk, insya Allah ya sangat-sangat bagus. Tetapi kalau misalkan hal itu tidak diperhatikan juga dengan kita mengetahui karakteristik dari kurma tersebut, nah itu juga akan menjadi bumerang dari kita, daripada kita sebagai reseller di sini gitu ya. Jadi intinya pahami teman-teman sekalian karakteristik dari produknya supaya ya kedepannya ya teman-teman bisa mendistribusikan produk ini dengan mudah. Nah, kedua dari segi positioning teman-teman. Nah, misal teman-teman di sini ketika awal bergabung ya teman-teman langsung bisa membuka di King Salman ya, kingsalman.id/member area, member strip area. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan sebagai kanal media pembelajaran ya. Di sini ada paduan kemitraan, ada product knowledge ya, kemudian ada tips and trik jualan. Ya, teman-teman bisa cek kingsalman.id/member strip area. Nah, ini adalah media kanal pembelajaran reseller ya. Teman-teman bisa di sini cek modul product knowledge ya, modul product knowledge. Maka ketika teman-teman klik akan masuk ke sini ya, teman-teman tinggal download product knowledge dari masing-masing produk ini ya. Misalkan teman-teman download ya product knowledge kurma King Salman, kemudian juga product knowledge kurma King Ajwa. Nah, tinggal di-download saja, nanti otomatis akan terdownload ya. Di sini filenya berbentuk PDF. Nah, nanti teman-teman di situ bisa pelajari, atau bahkan teman-teman juga bisa menyimak video penjelasan ya. Kita pemaparan di sini sudah kita sediakan ya, secara draft kita di sini sudah sediakan, secara video edukasi juga kita sediakan, secara sosialisasi melalui webinar juga kita sekarang sudah lakukan ya. Tinggal teman-teman pilih media mana yang menurut teman-teman lebih efektif ya, yang bisa teman-teman pelajari. Nah, atau teman-teman ingin belajar langsung melalui video, silahkan belajar di sini. Ya, di sini ada Musab, Ikro, dan Kurma. Ya, penjelasan ketahanan, penyimpanan, ketentuan pemesanan, ekspedisi, sampai ke cek resi pengiriman dan juga pemesanan via marketplace. Ini kita sudah sediakan video edukasinya di sini. Ya, intinya bahwa secara sosialisasi ya kita akan lakukan masif ya melalui beberapa platform yang memang sedang kita persiapkan dan masih terus kita kembangkan sampai saat ini. Nah, kembali lagi tentang positioning nih teman-teman ya, bahwa ketika kita menjualkan produk akan semakin mudah kalau misalkan kita mengetahui dan memiliki positioning yang tepat untuk produk yang akan kita jual. Nah, positioning itu apa sih? Gitu. Oke. Ya, saya akan share screen di sini sebelumnya. Ya. Sebentar. Oke. Nah, ini di sini ada 2 buah kurma ya, jenis kurma yang saat ini kita distribusikan. Ada kurma King Salman dan juga kurma King Ajwa. Nah, positioning ini adalah cara kita untuk bisa menggiring persepsi konsumen. Gitu ya. Karena kita ketika misalkan menjualkan produk itu tidak hanya menjualkan fisiknya saja, tetapi juga kita menjual persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi itu semacam pola pikir yang terbangun ya ketika
kita mendeliver ketika kita menyampaikan kepada orang banyak, ya, kemudian terframing lah persepsi tersebut, ya. Nah, itulah istilah yang disebut dengan yang namanya positioning. Nah, di sini kita akan tentukan positioningnya antara kurma King Salman dan juga kurma King Ajwa. Nah, ketika kita bisa mengetahui positioning, insya Allah kita akan jauh lebih mudah untuk mempromosikan produk ini. Ya, karena dua produk ini memiliki karakteristik yang berbeda, juga memiliki harga yang berbeda, otomatis secara segmentasinya pun akan berbeda. Nah, lantas Kang Eka, apa sih positioning dari kurma King Salman dan juga positioning untuk kurma King Ajwa? Nah, kita bahas satu persatu. Kurma King Salman karakteristiknya adalah kurma basah, ya, bentuknya besar-besar. Kemudian secara rasa dia seperti karamel. Dia didatangkan dari kerajaan Arab Saudi. Nah, ternyata teman-teman, tidak semua orang, ya, yang notabene kalangan muslim di Indonesia ini cukup banyak, bahkan menjadi mayoritas gitu ya. Tetapi ketika ngobrolin tentang kurma, ya, survei kami itu cuma 20% orang yang sudah mengenal, ya, secara detail macam-macam kurma dan perbedaannya. Nah, maka di sini kita bisa melakukan yang namanya edukasi bahwa ternyata banyaknya kurma yang kita temukan, ya, di bulan Ramadan utamanya, ya, itu tidak semuanya itu kurma fresh, tidak semuanya kurma segar. Kenapa, ya? Saya sampaikan demikian karena ternyata banyak juga yang belum tahu secara komoditas kurma ini bukan yang terbanyak berasal dari Saudi Arabia. Tetapi komoditas yang paling banyak mendistribusikan kurma terbanyak di dunia ini ada di Mesir dan juga Tunis. Dan kemudian Sudan. Bahkan Indonesia punya kurma. Bahkan Amerika punya kurma. Cina punya kurma. Ya, tetapi tentu karena memang dari segi suhu, ya, kemudian karakteristik tanah juga berbeda-beda, ya, maka secara kualitas rasa itu pun akan berbeda. Nah, sementara kurma King Salman ini didatangkan dari Saudi Arabia, gitu ya. Mungkin ketika misalkan sobat sekalian pernah melakukan perjalanan ibadah umroh ataupun haji, ya, kemudian mengkonsumsi kurma dari di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Kemudian lah kok enak ya kurma di sini, tidak seperti kurma ketika saya dikonsumsi di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian ketika mengkonsumsi kurma King Salman, tiba-tiba muncul firasat, loh, kok ini kurmanya seperti waktu saya umroh ya? Seperti saya haji ya? Nah, ya memang karena memang kurma King Salman ini kurma yang kita datangkan langsung dari Saudi Arabia. Nah, bisa jadi kurmanya adalah kurma yang memang sama dikonsumsi ketika teman-teman mengkonsumsinya di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Maka bisa dibilang kurma King Salman ini adalah kurma yang notabene mewakili rasa kerinduan kita ke tanah suci. Nah, dan kemudian itu yang pertama, kurma yang didatangkan dari Saudi Arabia, bukan dari negara lain, gitu ya. Nah, coba cek deh teman-teman, kalau nggak percaya, saya yakin mulai dari bulan depan ataupun mungkin dari sekarang sudah bisa teman-teman temukan kurma-kurma di swalayan, supermarket, bahkan di pasar. Coba deh dicek, tanya ini kurmanya dari mana. Saya yakin jarang yang dari Saudi Arabia, paling banyak dari Tunis, ya, dari Mesir, dari Sudan, dari Amerika, ya, dari Saudi Arabia jarang sekali, gitu. Nah, karena memang ya rentan untuk mendistribusikan kurma ini. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi sehingga kalau misalkan dijual di pasar, para pedagang itu khawatir nggak laku, gitu. Makanya mereka cukup beresiko lah untuk bisa mendistribusikan kurma ini. Makanya di program kemitraan King Salman kita sarankan fast moving. Supaya apa ya? Itu tadi, supaya mengantisipasi dari adanya yang namanya penurunan kualitas kurma. Kemudian yang kedua, bahwa kurma ini rasanya enak, ya. Jadi kalau misalkan pengen kurma yang enak, pilih kurma King Salman, ya. Kemudian juga secara tekstur dia itu lembut, ya. Karena dia merupakan jenis kurma basah, lumer di mulut.
bahkan cocok untuk semua kalangan, baik itu dari balita sampai orang tua. Nah, gitu ya. Itu 3 positioning yang tepat. Didatangkan dari Saudi Arabia, kemudian memiliki kualitas rasa yang enak dan bahkan paling enak di antara jenis-jenis kurma yang lainnya, ya, menurut saya pribadi. Kemudian juga teman-teman nanti bisa cek ya untuk membandingkan secara kualitas rasa. Mungkin kalau misalkan dari segi selera orang berbeda-beda, tapi menurut saya dan juga teman-teman yang alhamdulillah mitra-mitra kita sudah merasakan kurma ini dan mereka menyampaikan demikian juga gitu. Jadi bukan hanya saya. Dan yang ketiga adalah tentang teksturnya yang lembut. Dari Saudi Arabia, rasanya dan juga dari teksturnya. Nah, 3 tersebut, ya 3 poin tersebut kita sudah bisa menentukan positioning. Nah, kemudian kurma King Ajwa. Kurma King Ajwa ini adalah kurma Nabi yang didatangkan dari Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi kebun kurma Ajwa ini ya terbatas. Tidak seperti kurma King Salman. Ya, kalau kurma King Ajwa ini terbatas. Nah, maka ketika misalkan kita membeli produk kurma Ajwa, ini kenapa sih kurma Ajwa ini lebih mahal? Ya, dibilang bahwa kurma ini kurma yang termahal di antara kurma-kurma yang lainnya. Karena yang pertama bahwa dia didatangkan dari satu kota, yaitu kota Madinah. Nah, ya. Kemudian yang kedua bahwa kurma ini kurma yang memiliki khasiat. Bahkan Rasulullah SAW yang langsung merekomendasikan bisa yang namanya menghindarkan kita dari racun dan sihir. Nah, itu secara khasiatnya luar biasa. Ya, kemudian yang terakhir dari teksturnya. Ya, teksturnya ini tidak terlalu lembut karena jenisnya adalah jenis kurma kering, gitu ya. Tapi tidak terlalu keras juga, gitu. Jadi sedang. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan kelembutan kurma King Salman, ini lebih lembut kurma King Salman dibandingkan kurma King Ajwa. Maka positioningnya, kalau misalkan kita pengen memilih kurma yang memiliki banyak khasiat, ya, utamanya khasiat yang memang direkomendasikan langsung oleh Rasulullah dari dalam sebuah hadisnya, ya, itu adalah kurma King Ajwa. Tapi kalau ngobrolin tentang kurma yang lembut, yang sensasi rasanya enak, nah ini pilihlah kurma King Salman. Oke, nah kemudian. Mohon maaf Kang Eka, mau motong penyampaian materinya. Boleh. Ini ada yang bertanya nih Kang Eka. Balik lagi ke kurma KKS ya. Ada yang bertanya ini. Sama jenis pertanyaannya dari Kak Nurbaiti Prayogo dan Kak Yuska. Katanya begini, Assalamualaikum Kang, kurma King Salman ini sama dengan kurma Sukari bukan ya? Oke. Soalnya rasa dan teksturnya hampir sama begitu katanya Kang Eka. Siap. Baik. Terima kasih Teh Kania dan terima kasih untuk sobat yang sudah bertanya ya. Nah, ini banyak juga pertanyaan yang masuk. Kang, ini kurma Sukari apa bukan? Nah, kalau secara jenis nih saya terapkan dan teman-teman silakan untuk menyerap informasi ini ya dengan seksama. Bahwa jenis dari kurma King Salman ini adalah kurma Sukari premium. Ya. Tetapi kita tidak pernah menyampaikan bahwa ya yuk beli kurma Sukari di King Salman, yuk beli kurma Sukari di King Salman. Kita tidak pernah memframing dan kita tidak pernah menyampaikan itu. Yang kita sering sampaikan bahwa kurma King Salman ini kurma raja, kurma madu. Nah, 2 itu aja. Ketika ada yang nanya, Kang, kurma King Salman ini kurma apa? Oh, kurma King Salman ini kurma raja. Kurma King Salman ini kurma madu. Kenapa? Kurma raja karena memang teksturnya besar-besar, gitu ya, dan memang ternyata secara historikal kurma ini adalah kurma kesukaan raja-raja dari zaman lampau, ya, dari masa ke masa di Saudi Arabia. Kemudian kenapa disebut dengan kurma madu? Karena memang dia jenis kurma basah yang di dalamnya ini memiliki kadar air, ya, tapi bukan air ya teman-teman. Nah, makanya kita sebut madu, tapi madunya madu nabati yang keluar dari proses kristalisasi di kurma King Salman ini, gitu. Nah, kenapa sih Kang Eka jelimet banget, susah-susah banget harus dijelasin ini kurma madu, ini kurma raja, ini kurma Sukari yang premium. Kenapa? Kenapa nggak disebutin kurma Sukari aja, gitu kan? Nah, saya buka sekarang kepada teman-teman sekalian. Sejak kami berjualan
dari tahun 2016 sampai 2022 saat ini ya alhamdulillah masih terus eksis sampai sekarang. Distribusi kurma pun bahkan di hari-hari normal pun masih terus ada. Kenapa demikian? Karena kita di sini sudah memiliki yang namanya kekuatan branding. Nah, ya kita belajar sama-sama di sini ya, mengapa pentingnya kita membangun branding. Nah, karena dengan branding ya, kita bisa menjual produk jauh lebih mahal. Tetapi tentunya harus ada yang namanya price to value. Ya. Mohon maaf. Price to value ini yang dimaksud adalah harga yang sesuai dengan keunggulan yang ditawarkan. Gitu. Ya. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan saya sebutkan bahwa kurma King Salman ini kurma sukari, apa yang terbesit dalam pemikiran teman-teman sekalian ketika teman-teman menjadi seorang konsumen? Oh, kurma sukari ya, ya udahlah kurma sukari mah di sini juga ada, murah-murah lagi, bahkan mungkin secara rasa kualitas sama, gitu kan? Tapi beda ketika misalkan saya menyampaikan bahwa ini kurma King Salman. Kang, ini kurma apa? Ini kurma King Salman, ini kurma raja, ini kurma madu. Didatangkan langsung dari Saudi Arabia. Oh gitu ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya dari segi quality control ya. Kita proses sortir itu sampai 3 kali. Nah, kemudian kemarin ada yang sempat membanding-bandingkan. Kang Eka sambil minum juga. Ya, makasih. Ini saya udah nyiapin minum. Bentar, saking semangatnya nih. Ya, karena ini penting banget. Jadi pernah ada dan bukan pernah juga, sering ada yang membanding-bandingkan. Kang, ini saya punya kurma sukari 3 kilo nih. Ini harganya sekian gitu ya per box. Ini kurma King Salman harganya segini tapi cuma dapat 500 gram gitu kan. Nah, ya udah saya mending pilih yang 3 kiloan aja gitu. Ya silahkan kalau misalkan mau seperti itu. Tapi kalau misalkan kita telaah lagi tentang branding dan price and value-nya, bahwa ternyata keunggulan kurma King Salman ini banyak banget loh. Pertama, selain dari quality control, kita sampai 3 kali quality control ya. Kemudian dari segi packaging. Ya, dari segi packaging ini teman-teman bisa bandingkan dan lakukan komparasi dengan kurma curah yang ada di lapangan atau di pasar saat ini. Silahkan dibandingkan gitu ya. Dan juga secara kualitas. Ini kurma kami ya, kurma King Salman ini benar-benar kurma yang fresh, tidak yang kurma misalkan bertahun-tahun di stok kemudian didistribusikan sekarang. Enggak. Tapi alhamdulillah ya, kita mendapatkan kurma yang benar-benar fresh dari tangan pertama ya, dari importir yang alhamdulillah selama 6 tahun sudah bekerja sama dengan kami dan hingga saat ini masih terus berjalan untuk turut bisa menghadirkan kualitas kurma yang istimewa gitu. Dan yang paling penting adalah teman-teman perlu menentukan yang namanya segmentasi. Nah, karena kaitannya antara price value dengan branding tadi, itu kita akan menemukan yang namanya segmentasi yang tepat untuk produk tersebut. Ibarat kata gini, ya, saya membeli kopi di pinggir jalan, harganya 5 ribuan, gitu ya. Dengan saya misalkan pergi, mohon maaf saya sebutkan sebuah brand Starbucks misalkan ya. Kemudian saya membeli jenis kopi yang sama, tapi ternyata di Starbucks saya membelinya dengan harga 35.000, gitu ya. Apa bedanya? Padahal ini kopi tubruk yang sama gitu ya. Ya, Americano atau Arabica atau lain sebagainya gitu ya, yang biasanya saya beli di pinggir jalan nih harga 5.000, kok di Starbucks saya beli 35.000. Apa yang bikin beda? Oh, tentunya ada price to value-nya. Ketika si botol itu ya atau gelas itu dikasih logo Starbucks, kayaknya semua minuman kalau misalkan dimasukin ke situ, bahkan air teh pun ya kalau ada gitu ya, saya yakin harganya juga akan jauh lebih mahal. Gitu ya. Kenapa? Mereka punya branding dan mereka punya segmentasi. Siapa sih orang-orang yang suka dengan kopi-kopi Starbucks? Ya, tentunya orang-orang yang mengutamakan bahwa kualitas kopi yang baik, tempat yang enak, packaging yang eksklusif, pelayanan yang ramah, ya, tempat yang bersih misalkan itu. Nah, kemudian Starbucks laris gak jual dengan harga segitu? Laris.
Begitupun sebaliknya, ketika misalkan Starbucks laris, apakah kopi-kopi di pinggir jalan itu laris? Sama, laris juga. Siapa yang melariskan? Yang melariskan adalah konsumen yang sesuai dengan segmentasi mereka. Gitu. Maka kalau misalkan nih saya kasih bocoran gitu ya, segmentasi untuk produk Kurma King Salman ini, misal teman-teman yang mau ngasih bingkisan Ramadan, bingkisan Lebaran, ngasih gift ke orang-orang istimewa. Etis gak sih? Misalkan kita ngasih orang, misal ke relasi bisnis, ke pejabat atau lain sebagainya. Kita momentum Ramadan nih ngasih apa? Oh ya ngasih kurma. Tiba-tiba kita datang, kita kasih kurma curah. Pak ini kurma buat buka puasa nanti. Aduh, kurang estetik sekali gitu ya. Ataupun ketika kita ngasih ke orang-orang terdekat kita. Tentunya pengen kualitas-kualitas yang bagus, secara estetika juga keren, ya, bersih, berkualitas, ya. Nah, itu salah satu gambaran dasar untuk kita bisa menentukan segmentasi, ya. Segmentasi ini diibaratkan misal kita mancing di laut gitu ya. Ikan apa yang mau kita pancing? Ya kan? Ikan paus kah? Ikan etem kah? Ya, ikan tongkol kah? Atau ikan teri kah? Ya tentunya semuanya berbeda gitu ya. Ketika kita udah tahu, oh itu segmentasinya ikannya ikan teri. Gak mungkin kita pakai pancing satu-satu kan. Pasti pakai jaring. Nah, begitupun dengan kurma King Salman gitu. Nah lantas ini ada yang nanya. Alhamdulillah udah bisa. Oh bukan, pertanyaan saya sudah terjawab. Makasih Kang. Oke, siap. Nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nih bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selama ini ragu untuk mendistribusikan kurma King Salman. Kenapa teman-teman ragu? Karena teman-teman belum bisa menentukan segmentasinya. Karena teman-teman belum menguasai produk knowledge-nya. Karena teman-teman masih terframing, mengkerdilkan diri ya dengan profesi yang saat ini teman-teman miliki sebagai seorang reseller kurma. Gitu. Maka ini yang harus dirombak nih, fundamental nih ya buat teman-teman sekalian. Yuk mulai dari sekarang niatkan, perbaiki lagi mindsetnya ya, pelajari lagi produk knowledge-nya ya, supaya teman-teman makin pede untuk mempromosikan kurma ini. Insya Allah semua produk akan ada marketnya. Ya, bukan berarti ketika misalkan ada kompetitor menjual kurma curah kiloan dengan kurma King Salman yang tadi dibilang kurma sukari gitu kan ya. Padahal kita nggak pernah bilang kurma King Salman ini kurma sukari. Kita sebut kurma raja, kurma premium gitu ya, kurma madu gitu. Ya salah sendiri ketika ada orang yang mengkomparasi dengan kurma sukari, ya salah sendiri ketika teman-teman bilang bahwa ini adalah kurma sekari. Mari kita bangun branding. Oke, semoga teman-teman semakin percaya diri lagi. Nah, kalau kurma ajwa udah jelas ya. Kurma ajwa kalau kaitan dengan harga, semua kurma ajwa saya yakin mahal. Tapi ya, di samping dari segi mahalnya ini, banyak orang di luar sana yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, mereka menyalahgunakan, oh ya ini kurma mahal, oke saya jual murah. Akhirnya mereka campur dengan produk yang lain. Karena kurma yang warna hitam itu bukan cuma kurma ini aja. Ya, bukan hanya kurma King Ajwa aja. Kurma yang lain juga ada yang warna hitam. Nah, oleh sebab itu, pelajari lagi produk knowledge-nya. Oke, kemudian kita beralih ke mushaf misalkan. Ya, kita beralih ke mushaf. Ini teman-teman, ini banyak banget juga yang masih bingung gitu ya. Sebenarnya varian mushaf Al-Quran King Salman ini ada berapa, bedanya apa aja. Nah, ketika order tuh masih aja ada yang masih belum paham ya, karena memang teman-teman belum menguasai produk knowledge ini. Nah, maka kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini saya share. Ini mushaf. Ada mushaf terjemah perkata, hafazan reguler, transliterasi Latin, transliterasi junior, dan nature edition. Nah, kemudian dari pertama teman-teman harus ketahui dulu fitur-fiturnya. Jadi fitur-fiturnya di sini, perkata itu apa, reguler itu apa, ya, Latin itu gimana, junior itu gimana, dan nature edition itu gimana. Ketahui perbedaannya. Dan juga dari segi ukurannya, ada yang cuma ada ukuran A5 doang, ada yang cuma ukuran A4, dan ada ukuran A4 dan A5. Nah, ini ya teman-teman harus ketahui agar nanti teman-teman semakin mudah mengedukasi kepada konsumennya dan juga semakin mudah ketika melakukan proses transaksi kepada kita gitu ya. Jadi nanti tidak ada yang merasa bahwa wah saya terzolimi nih karena saya bla 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 bla. Oh, ternyata setelah usut diusut kalian belum paham tentang produk knowledge-nya. Nah, cuman ada pengecualian nih teman-teman ya. Untuk
Musaf Junior saat ini ya kita memang masih belum ready untuk yang transliterasi Latinnya. Karena yang transliterasi Latin saking ramainya ya bestsellernya untuk Musaf Junior ini jadi sold out. Nah, tapi jangan khawatir, kita saat ini sudah melakukan restock ya untuk dilakukan yang namanya produksi massal. Jadi nanti insya Allah akan kita umumkan kembali yang tipe transliterasi Latin untuk junior. Jadi sementara daripada tidak ada gitu ya untuk junior ini, jadi kita edukasi nih kepada teman-teman reseller sekalian ataupun juga kepada konsumen bahwa yang junior sekarang pakainya terjemah perkata. Tapi berbeda dengan terjemah perkata yang ini ya. Ini pakai terjemah perkatanya versi junior. Kita ada. Ya, oke ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jauh lebih memahami lagi tentang product knowledge dari produk-produk yang kita distribusikan di King Salman. Lanjut. Gimana tekaninya? Kita lanjut aja nih. Untuk pertanyaan ada yang masuk lagi gak? Oh, ada nih. Nih, yang membedakan antara musaf ukuran A4 dan junior apa ya? Oke. Balik lagi ke yang Telegram tadi ya. Apa yang membedakan antara junior transliterasi Latin A4 dengan junior mohon maaf transliterasi Latin junior dengan transliterasi Latin A4? Bedanya ada di desainnya. Kalau yang junior ini desainnya ya yang namanya junior ya. Jadi kertasnya ini beda ya, pakai matte paper doff yang lebih full color lah, yang namanya buat anak-anak ya, dan juga lebih tebal, makanya harganya juga beda. Kenapa lebih tebal ya? Anak-anak kan biasa ya buka lembaran-lembaran itu takutnya cepat rusak. Nah, makanya kita kasih secara kualitas kertas juga kualitas yang jauh sedikit lebih baik dari yang lainnya. Tapi bukan berarti yang lain jelek ya kualitasnya ya. Nah, ini karena memang kita khususkan buat anak-anak, maka kertasnya pun khusus gitu. Oke. Kenapa musaf reguler hafazan gak ada yang size A4-nya? Ya karena memang stok dari kita belum ada. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada, tapi untuk saat ini ya kita hanya stok untuk yang ukuran A5 saja. Jadi sebagai diferensiasi untuk produk-produk musaf yang ada saat ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, yang berikutnya adalah tadi kita sudah tahu ya bahwa kesalahan yang paling pertama yang dilakukan oleh reseller pemula ini adalah karena mereka tidak menguasai product knowledge. Terus yang kedua adalah tentang mereka tidak menguasai sistem kemitraan. Nah, misal kita di sini ada contohnya. Admin King Salman ada berapa sih? Banyak banget admin King Salman. Nah, oke, ini saya sebutkan ya. Admin King Salman tuh ada 3 kategori. Ada admin Dafresh. Nah, Dafresh ini singkatan dari daftar reseller. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin baru pertama kali daftar, nah ini adminnya yang akan melayani ya. Nah, setelah admin dari Dafresh ya, teman-teman akan dialihkan ke yang namanya layanan admin support. Jadi ketika teman-teman ada kendala, ini bukan bertanya kepada admin Dafresh, karena admin Dafresh ini tugasnya hanya menerima proses pendaftaran reseller saja. Setelah proses pendaftaran terjadi, ya transaksi selesai, maka tanggung jawab dan tugasnya dibebankan kepada admin support. Makanya teman-teman di sini ya kita sediakan human to human. Insya Allah teman-teman support ini akan mendampingi teman-teman pagi, siang, malam, ya bisa ditelepon, bisa di chat, ya. Jadi insya Allah ya teman-teman kita komitmen untuk memberikan layanan terbaik buat sobat mitra King Salman sekalian. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya jangan langsung tiba-tiba ada kendala di-share di grup, nanya resi, nanya ke grup gitu kan. Nah, grup itu fungsinya kita fungsikan sebagai sarana untuk kita menjalin silaturahim teman-teman. Ya, sebagai media untuk kita saling memotivasi. Jangan sampai ada keluhan larinya ke grup. Nanti kalau misalkan kebanyakan nanya resi, nanya tentang masalah, kendala, kemudian keluhan, yang ada grup itu nanti mentalnya semua down semua. Kenapa? Ya karena isinya keluhan semua, bukan tentang motivasi. Yang lebih bagus tuh ketika teman-teman ada orderan, share ke grup. Alhamdulillah hari ini saya dapat orderan 10. Wah, yang lainnya termotivasi. Wah, kok bisa ya 10? Saya belum nih. Tanya gimana caranya. Ya, bukan tentang keluhan gitu. Karena kita sudah tempatkan ya semuanya itu kepada admin support, karena segala sesuatu sudah ada tempatnya.
Mari kita bangun grup kemitraan ini sebagai media untuk kita ya saling memotivasi, bertumbuh, bagus-bagus lagi. Alhamdulillah saya sangat respect pada teman-teman yang bisa menjalin jalinan silaturahim ini sampai di luar program kemitraan King Salman. Ada banyak banget reseller kita yang membangun bisnis, awalnya nggak kenal, tiba-tiba karena gabung di program kemitraan King Salman, akhirnya bisnisnya nambah banyak lagi. Relasi satu sama lain, bahkan kekeluargaannya sangat-sangat terjaga. Alhamdulillah itu bisa terrealisasi. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu atau belum? Gitu kan? Karena sejauh ini saya lihat di grup masih ada yang kayak, resi saya di mana ya? Gitu ya. Kemudian saya mau komplain ke siapa ya? Kemudian produk ini nanya product knowledge masih di grup dan lain sebagainya. Harapannya teman-teman bisa langsung japri aja kalau tentang hal-hal yang teknis seperti itu. Nah kecuali kalau misalkan ada saran masukan yang memang betul-betul membangun ya, dalam artian di sini kita menciptakan sinergi yang harmonis lah satu sama lain antar sesama mitra gitu ya. Karena kami juga tidak menuntut kemungkinan, kami juga banyak kekurangan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalkan teman-teman bisa memberikan saran yang membangun, yang positif untuk kita. Nah, yang terakhir admin order. Admin order ini tugasnya hanya menerima order. Ya, kenapa sih order nggak pakai website aja? Kenapa nggak pakai sistem aja? Ribet banget pakai admin order, kadang balasnya lama atau lain sebagainya. Teman-teman, ini kita juga minta dan mohon perhatiannya bahwa tidak semua edukasi mitra ini sama. Tidak semuanya secara knowledge ya, mitra-mitra King Salman ini semuanya rata. Enggak, beda-beda. Maka pengalaman kami, kita juga pernah memberikan fasilitas sistem untuk order by system gitu ya. Tapi balik lagi ujung-ujungnya ke WhatsApp lagi. Ya udahlah, daripada kita mengedukasi banyak, jadinya kita malah capeknya ngedukasi ke cara order, bukan bagaimana cara kita untuk menambah orderan gitu kan. Nah daripada seperti itu ya udah pakai admin order via WhatsApp aja. Nah maka teman-teman, karena reseller ini alhamdulillah sudah lumayan banyak ya, maka ketika misalkan teman-teman nanyain tentang teknis, itu jangan ke admin order, balik lagi ke admin support. Nanyain tentang apa, tanya ke admin support, tanya apa aja boleh ya. Kalau udah jelas, oh iya sudah fix, formnya udah rapi, baru kirim ke admin order, dibuatkan totalan, baru transfer gitu. Oke ya, ini tentang admin. Kemudian tentang batas order. Kapan sih produk itu diproduksi, kapan produk itu dikirimkan. Nah ini teman-teman harus tahu bahwa di King Salman ini alhamdulillah kita punya banyak produk ya. Ada produk yang ready, ada yang sifatnya juga produknya produk pre-order. Nah kalau produk yang ready, ini kalau misalkan teman-teman ya pesan jam 12 terakhir ya, itu kita bisa kirim besoknya, itu kita bisa kirim. Bahkan kalau pengirimannya itu dari Sukabumi, teman-teman pesan hari ini jam 7 pagi, jam 12 siang kita langsung kirim. Ya, itu produk ready. Tapi kalau produk yang sifatnya pre-order, ini nggak bisa kayak misalkan teman-teman pesan Al-Qur'an hari ini, besoknya Kang saya minta resi. Lo gimana ini? Konsumen saya nanyain gini-gini, akhirnya cekcok sama konsumennya. Ya, cekcok sama konsumennya, pusing lagi ke kita. Kenapa? Karena teman-teman belum mengetahui sistemnya gitu. Makanya segala fasilitas yang kita saat ini sediakan, teman-teman nggak usah terburu-buru. Jangan dulu nanyain tentang gimana cara jualannya, tentang laris gimana. Jangan dulu ke sana. Ya, tapi tentang Kang Eka atau teman-teman support yang mendampingi saya, ini untuk produk ini ternyata detailnya seperti ini. Tanyain dulu aja tentang produk knowledge-nya. Kuasai di situ benar-benar. Ya, agar itu karena di situ fondasinya, agar nanti sistem kedepannya operasional akan semakin lancar. Operasional lancar, teman-teman pun nanti akan semakin pede dan mudah untuk mempromosikan produk itu. Oke ya. Selain batas order, kira-kira apa lagi nih? Kira-kira Teh Nisa atau Teh Kania atau Teh Aul mau nambahin nggak? Ya, kalau nggak ada kita lanjut nih ya. Tadi batas order, admin ya, dan juga sistem produksi. Nah, lanjut yang ketiga. Kenapa reseller ini banyak yang mungkin pusing gitu ya ketika memulai program kemitraan? Tadi yang pertama, nggak paham product knowledge, nggak tahu sistem, dan yang ketiga tidak menguasai alur produksi. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya di poin kedua, ini ternyata spesifiknya dibahas di yang ketiga. Nggak paham alur produksi.
ya, baru pesan Quran hari ini besoknya udah minta resi. Padahal secara produksi itu kalau untuk produk PO itu 3 sampai 4 hari baru bisa nagih resi. Nah, ini baru 2 hari tiba-tiba teman-teman udah nagih gitu kan. Nah, sampaikan kepada konsumennya kalau misalkan mereka nanya-nanya gitu. Ya, karena ketika teman-teman nanya ke kita, pasti kita akan jawabnya sama. Mohon maaf ya Kak, ini masih dalam estimasi produksi. Teman-teman juga sampaikan kepada konsumen seperti itu ya. Kalau untuk kurma, nah kurma insya Allah lah ya. Untuk yang pengiriman dari Sukabumi, insya Allah kita akan distribusikan dengan cepat karena memang produknya ready. Nah, kemudian apa bedanya produk yang dari pengiriman dari Sukabumi dengan produk yang dari Bandung? Nah, untuk saat ini kita ada 2 tempat pengiriman, Sukabumi dan Bandung. Bedanya apa? Kalau Sukabumi ini produknya ada kurma dan gamat. Ya, produknya ready semua. Tapi kalau Bandung rata-rata produk PO. Maka kalau ngobrolin tentang produk PO, kayaknya itu udah pasti dari Bandung. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, lantas banyak juga yang nanyain, Kang, kalau misalkan saya mau ongkos cetak ngasih ongkos kirim gimana dong? Ya silahkan, kalau produknya dikirim dari Sukabumi ya setting pengiriman awalnya dari Sukabumi. Kalau misalkan pengirimannya dari Bandung, setting pengirimannya dari Bandung. Otomatis nanti akan ada selisih ongkos kirim nanti dari 2 kota pengiriman yang berbeda gitu. Lantas kalau marketplace gimana Kang? Nah, kalau marketplace ya silahkan teman-teman tentukan. Apakah teman-teman mau bikin toko baru yang satu pengiriman dari Sukabumi atau pengiriman dari Bandung? Tapi rata-rata dari yang sudah berjalan saat ini, mereka yang berjalan di marketplace mereka mencantumkan alamat Bandung. Kenapa? Karena Bandung kota besar dan kalaupun misalkan nanti ada selisih pengiriman itu pun nggak terlalu jauh kok pengirimannya, ongkos kirim dari Sukabumi dan juga dari Bandung. Nah, kalau ada selisih ongkos kirim itu, kalau misalkan selisihnya kurang akan diambil dari saldo marketplace kita. Kalau misalkan selisihnya lebih akan ditambahkan ke saldo marketplace kita gitu. Jadi tergantung teman-teman lebih senang ambil yang mana. Resikonya teman-teman paling minim yang mana gitu ya. Saya emang nggak mau ada selisih, ya udah bikin toko aja 2, yang satu dari Sukabumi pengirimannya, yang satu dari Bandung. Kalau misalnya nggak mau ribet ya udah deh satu toko aja, tapi nanti setting alamat pick up-nya 2, ada dari Sukabumi dan ada Bandung. Kalau misalkan dikirim ya dari Bandung, nanti kalau selisih bisa ngurangin dari biaya margin profit dari marketplace gitu ya, simpelnya teman-teman ya. Permisi Kang Eka. Oke. Kebetulan nih ada yang nanya juga sesuai sama poin yang ini, katanya dari Kalika Bontang. Assalamualaikum, kalau pesan kurma Al-Quran dibarengkan gak bisa ya, gak harus cepat tapi bareng. Nah, sebetulnya gitu. Tadi sudah disampaikan ya untuk poinnya. Silahkan Kang Eka. Iya, jadi kalau misalkan pengiriman kurma kan dari Sukabumi, kalau Al-Quran dari Bandung. Nah, otomatis karena tempat pengirimannya berbeda, kita nggak bisa kirim berbarengan. Kecuali ya teman-teman bayar ongkos kirim dari Bandung ke Sukabumi dulu, ya, kemudian bayar ongkos kirim lagi dari Sukabumi, nanti kita gabungkan pengirimannya dikirim ke alamat konsumen. Kecuali kayak gitu, boleh kalau kayak gitu. Jadi ongkirnya double. Ya, gitu. Jadi nggak bisa digabungin. Ya, oke. Ada lagi? Cukup ya, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah tidak menggunakan alat bantu. Tidak menggunakan aplikasi pendukung, aplikasi penunjang. Contohnya gini, teman-teman rata-rata masih banyak juga yang belum bisa ngitung ongkos kirim. Sampai ada yang nanya, Kang, saya tolong disediain buku chart ongkos kirim seluruh Indonesia dari pengiriman Bandung dan Sukabumi. Waduh, agak susah gitu karena sekarang kita sudah pakai via online semua. Maka misal kalau misalkan kita memang niatkan diri untuk belajar berbisnis online, minimal kita bisa cek ongkir sendiri. Gimana caranya? Tanyain ke admin support gitu ya. Install aplikasinya, settingnya caranya gimana. Ya, misal sekarang tuh kemarin baru kita ajarkan tentang cara berpromosi di media online tanpa harus nyantumin nomor WhatsApp kita, tapi pakai link. Nanti ketika orang klik link itu masuk ke dalam kontak chat WhatsApp kita tanpa mereka harus save kontak kita. Itu bisa. Itu kan alat bantu juga, alat penunjang juga. Ya, kemudian juga misalkan untuk bikin auto text. Ya, itu kan sekarang sudah ada aplikasi untuk membuat auto text. Jadi teman-teman kalau misalkan ada penjelasan yang berulang, teman-teman nggak usah ngetik, tapi udah ada auto textnya. Kemudian bikin invoice, ya bikin invoice jangan manual. Kalau manual nanti khawatir rentan akan kesalahan gitu. Otomatis pakai tools, ya. Nanti kita belajar secara step by step.
Makanya teman-teman, saya harapkan teman-teman tuh aktif di grup gitu. Ya kenapa? Karena ya biar teman-teman semakin secara knowledge nih semakin meningkat lagi pengetahuannya, secara pengalaman bertambah, ilmunya bertambah juga gitu. Karena insya Allah nanti secara berkala kita akan update terus knowledge-nya ya, media-medianya nanti akan kita tambahin mentoringnya gitu. Makanya aktif di grup ya teman-teman, dan juga kalau misalkan ada agenda webinar seperti ini, usahakan hadir karena topik-topik yang akan kita bahas ini insya Allah bukan topik yang biasa, tapi topik yang cukup penting utamanya buat teman-teman untuk bisa melancarkan program kemitraan ini dengan baik. Nah, kemudian teman-teman nggak punya pencatatan keuangan atau pembukuan nih. Ya, contoh misalkan teman-teman jalanin bisnis, ya udah yang penting saya untung gitu. Mending kalau untung, kalau rugi gimana gitu. Nah, bagusnya ketika teman-teman punya pencatatan keuangan, teman-teman punya database. Ya, misalkan bulan ini teman-teman tuh dapat keuntungan dari bisnis ini tuh berapa. Kemudian bulan depan kita cek apakah naik apa menurun. Kalau naik penyebabnya apa? Berarti harus kita pertahankan. Kalau misalkan menurun berarti kan ada kesenjangan. Kita perlu evaluasi. Nah, kita perlu perbaiki apa perbaikan yang harus kita lakukan. Nah, itu salah satu keuntungan ketika kita mempunyai pencatatan pembukuan. Bagi teman-teman yang belum sudah punya, saya acungi jempol ya. Bagus. Yang belum ya, coba dari sekarang mulai aware tentang yang namanya pencatatan pembukuan. Jangan sampai nggak tahu saya keluar tuh dalam 1 bulan tuh buat modal berapa, keuntungan berapa, untung atau ruginya berapa. Jangan sampai hanya sekedar kayak gitu aja. Bisnis nih ngobrolin tentang keuangan. Ya, kalau teman-teman nggak aware dengan yang namanya keuangan ya siap-siap aja nanti bisnisnya ya sulit untuk berkembang gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini saya harapkan bisa ya untuk bisa mengelola keuangan dalam bisnis ini supaya bisnisnya makin maju lagi. Amin. Amin ya Allah. Sip. Kang Eka sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya ini ada yang bertanya. Gimana? Dari Kak Eni katanya begini, dulu saya mau dropship, tidak bisa barang dikirim harus atas nama pengirim King Salman dan nomor telepon King Salman. Apakah saat ini masih seperti itu? Tidak bisa dicantumkan pengirim nama dan nomor telepon kita dan tidak mencantumkan nama pengirim King Salman. Katanya seperti itu Kang Eka. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, halo? Cek. Oke, nah jadi untuk pengiriman ya kita hanya mencantumkan nama reseller dan nomor telepon. Jadi ketika misalkan mau dropship itu nggak bisa pakai nama dropshippernya. Ya misalkan gini, reseller yang terdaftar sebagai reseller ini reseller A, ya. Tapi kemudian ada pemesanan dropship dari konsumen B. Pengen dicantumin nama atas nama konsumen B. Nah itu kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita di sini sekarang sedang mengadakan program award ya. Jadi kita merekap poin secara objektif, secara teliti. Kita nggak mau ada kesalahan penghitungan poin. Karena khawatirnya gini, kalau misalkan kita nambahin nama dropshipper di akun reseller, khawatirnya nanti poinnya nggak masuk ke teman-teman reseller gitu loh. Nah jadi kan kalau misalnya poinnya kurang kan jadi kita yang zolim gitu. Atau bahkan sebaliknya kalau poinnya lebih berarti kita rugi gitu kan ya. Nah maka oleh sebab itu agar poin perekapan award ini bisa semakin tertib, kita saat ini belum memperkenankan yang namanya dropship dengan nama konsumen gitu ya di label pengiriman. Kecuali kalau misalkan teman-teman mau nambahin notes ya bisa ditambahin notes gitu. Ini pengirimannya dropship atas nama siapa, tapi tetap yang tercantum nama reseller yang terdaftar gitu ya teman-teman sekalian ya. Maka nanti bisa dibantu edukasi juga kalau misalkan teman-teman punya marketer atau teman-teman punya tim penjualan, nggak apa-apa ya nanti yang tercantum di paket itu nama saya. Jadi karena memang yang terdaftar di program kemitraannya saya yang kemarin ngeluarin modal untuk daftar reseller gitu. Kamu mah nggak usah pakai modal karena kamu jadi tim penjualan saya. Kita sharing profit gitu. Jadi nggak masalah. Tapi mohon maaf nih tercantum di labelnya itu atas nama saya nggak apa-apa ya sama nomor teleponnya. Tapi saya nanti cantumin kok di notes. Nah gitu ya. Ada di notes nanti di label tuh ada tambahan note nggak apa-apa gitu. Oke. Nah terus ini Pak Rustam nanya, Kang saya baru gabung nih, jadi masih banyak belum paham. Jadi saya sama siapa dong diskusinya? Sama admin support. Silakan dicek
ada Teh Aul, ada Teh Aulia, ada Teh Nisa, dan juga ada Teh Kania. Ini kelolaannya siapa nih? Nah, coba Teh Kania bisa bantu cek gak ini Kak Rustam nih kelolaan siapa? Nah, jadi nanti bisa dibantu. Jadi intens nanti ya. Nanya apapun itu usahakan ya kalau yang berkaitan dengan teknis jangan di grup gitu. Karena nanti pengulangan lagi pembahasannya lagi, pengulangan lagi gitu ya. Biar intens sama admin support aja. Di grup kita bangun grupnya sebagai media untuk kita saling berbagi, memotivasi ya satu sama lain. Karena tidak menutup kemungkinan itu yang bisa menyelamatkan kita untuk tetap eksis di program kemitraan ini. Kalau masalah teknis mah aduh udah sering banget lah. Tapi kalau masalah mindset, masalah motivasi ini fundamental yang ada dalam diri kita gitu ya. Oke, lanjut nih. Tentang yang selanjutnya yang kelima adalah reseller kurang komunikatif. Nah, kenapa? Karena mungkin ribet, saya sibuk. Akhirnya ketika misalkan ada sesuatu itu nggak mau menyampaikan kepada kita, ya. Akhirnya tiba-tiba ketika misalkan ada sesuatu yang kurang sesuai, ngocehnya galak banget gitu ya. Ngoceh, wah bla 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 di grup, wah, ini kecewa ini segala macam. Kemudian menyampaikan hal-hal yang enggak, padahal poin utamanya adalah karena kurang komunikasi gitu. Nah, makanya biar operasional nih ke depannya bisa lebih baik ke depannya, yuk perbaiki komunikasinya gitu ya dengan admin supportnya. Saya harap sih teman-teman nih, karena teman-teman ini punya admin support yang mengelolanya masing-masing, jangan dulu ke tim support yang lain deh, sama tim support yang satu orang yang mendampingi teman-teman aja, yang teman-teman wajib deket sama dia gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalkan nanyanya enak, minta tolong, kalau habis minta tolong dibantuin nyampain terima kasih, kan enak ya. Jadi jangan sampai misal ya memang kita di sini admin support melakukan pelayanan buat teman-teman, tapi seenaknya gitu kan, malam-malam jam 12 malam diteleponin terus ngambek-ngambek kenapa slow respon ini segala macam gitu ya. Ini hanya, mohon maaf, ini hanya sebagai gambaran aja gitu, bahwa intinya di sini kita perlu meningkatkan komunikasi, entah itu dari tim kita ya sebagai prinsipal, juga dengan dari teman-teman reseller kepada kita. By the way, suara saya apakah terdengar jelas? Ada. Kang Eka, ya? Mohon maaf nih, balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Ada yang bertanya lagi, katanya masih belum paham. Dari Kak Ari Ray, katanya maaf Kang, masih agak bingung. Berarti kalau saya misalkan dapat pembeli, lalu saya punya toko sendiri, misalnya toko Budi, berarti gak bisa atas nama Budi ya pengirimnya. Berarti nama pengirimnya sesuai nama reseller yang terdaftar di King Salman. Seperti itu. Oke, nah betul. Jadi yang tercantum di sini adalah nama yang teman-teman daftar ke reseller, ke admin kemarin daftar atas nama apa gitu. Nah, tapi kita kasih kesempatan deh buat teman-teman yang sekarang pengen ganti pakai nama toko misalkan. Ya, teman-teman bisa konfirmasi ke admin support, Teh, saya pengen diubah ke nama toko karena saya pengen kirimnya dengan nama toko bukan nama pribadi saya. Itu bisa. Cuma kita kasih kesempatan cuma sekali aja. Gitu ya, jangan sampai hari ini ganti, minggu depan ganti lagi gitu. Kasihan nanti kalau teman-teman udah punya poin banyak terus poinnya nggak kerekap, nanti teman-teman nggak dapat hak untuk buat dapat reward, yang sayang gitu. Cuma kalau saran dari saya sih sebetulnya nggak masalah sih pakai nama pribadi juga ya kan ya. Yang penting nanti secara edukasi kita udah sampaikan ke konsumen, ya ini pakai nama saya, nama pribadi saya. Saya rasa nggak masalah supaya teman-teman poinnya itu tetap aman gitu. Karena kan kita ada program award yang berjalan sampai tanggal 17 April ya, 16 April ya nanti. Jadi diusahakan teman-teman tetap pakai nama yang sama tuh ya, jangan diubah-ubah biar rekapannya juga nanti nggak berubah-ubah gitu ya. Oke. Nah, ini poin yang kelima tentang komunikasi. Nah, kemudian ya yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya, tentang kurang menguasai target pasar. Nah, ini berkaitan juga tentang tadi segmentasi ya. Teman-teman perlu tahu ya bahwa setiap produk itu ada target marketnya masing-masing. Nggak bisa kita samakan jualan produk kurma King Salman dengan jualan produk kurma curah. Segmentasinya beda, teman-teman. Ya. Dari segi harga aja udah beda, dari segi kemasannya aja udah beda, kualitas aja udah beda gitu. Oh, enggak kok kualitas sama. Ya, silahkan dibandingkan. Saya sudah pernah coba ya, pengiriman kurma curah 3 kiloan dikirim ke luar Jawa.
Nyampenya gimana teman-teman tahu? Waduh, amburadul teman-teman. Padahal itu kurmanya buat kasih gift, ya, buat hadiah. Masa kita ngasih hadiah dengan kemasan yang udah kemasannya penyok, terus si kurmanya itu kan kurma kurma itu teksturnya lembut ya, karena ada kadar airnya. Akhirnya penyok-penyok luber kemana-mana. Waduh, udah nggak enak dipandang. Dilihat aja udah nggak enak, apalagi dikonsumsi gitu kan. Nah, silakan dites, teman-teman kirim kurma itu ke seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah kalau kita sudah dari tahun 2016 kita melakukan riset. Dulu tuh kurma King Salman, saya kasih sejarahnya, itu nggak dikirim seperti sekarang. Dulu tuh kita pakai toplesan. Oh, pakai toples ternyata rentan pecah ya. Terus kita ganti dengan kemasan lain. Kita ganti lagi sampai sekarang kemasan yang eksklusif ini cocok kalau misalkan kita kasih sebagai gift untuk orang-orang yang spesial. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya tentang menguasai target pasar ini berarti teman-teman harus tahu, oh kalau saya jualan kurma King Salman kepada siapa ya? Pertama dari demografinya, ya, dari demografinya. Apakah ini orang-orangnya orang-orang seperti apa nih, gitu ya? Kemudian dari behaviornya, dia apakah penghasilannya seperti apa, gitu ya? Kemudian dari segi kebiasaan, dia suka nggak ya kurma kayak gini gitu ya. Nah kemudian dia tahu nggak ya kalau sekarang tuh kalau ngasih kurma ada packaging yang bagus gitu, rasanya juga enak. Tahu nggak ya dia kalau kurma Ajwa itu ternyata yang 100% terjamin keasliannya itu ada di kurma King Ajwa gitu ya. Jadi kita ketahui dulu nih, posisikan diri kita sebagai konsumen dulu. Kira-kira kalau misalkan saya dijuali produk ini kira-kira cocok nggak nih sama saya, gitu kan ya. Jadi kita bisa menganalisa target market, behaviornya, kebiasaannya, ya, demografinya, dia lokasinya di mana, tempat tinggalnya di mana, ya, profesinya seperti apa. Nah itu juga. Kemudian contoh misal jualan Al-Quran, cocoknya Al-Quran King Salman ini buat orang-orang yang seperti apa? Ya kalau misalkan jualan Al-Quran yang istilahnya yang nggak memperhatikan tentang estetika, tidak memperhatikan tentang eksklusivitas, ya mau kita tawarin sekeras apapun mereka nggak akan beli gitu. Coba perhatikan pada orang-orang yang memang, oh iya nih ini orang mau nikah besok nih ya, minggu depan mau nikah, kayaknya cocok kalau ditawarin Al-Quran sekarang. Ini buat mahar bagus loh. Nah itu seperti itu contohnya ya. Ini buat hadiah. Oh, karena kalau misalkan kaitannya orang Muslim, ya saya yakin di rumah-rumahnya udah pada punya Al-Quran satu persatu. Tapi berbeda ketika misalkan kita kemas dengan penawaran yang menarik, gitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, lanjut. Nah, yang terakhir adalah teman-teman Sobat King Salman, satu di antara kesalahan reseller pemula ini adalah karena mereka belum melakukan kegiatan pemasaran yang masif. Jadi masih kayak platformnya itu aja gitu, cuma satu ya, tapi nggak maksimal. Baru upload satu, kemudian sehari udah beres ya. Kemudian mempromosiin, nawarin ke orang satu, habis itu nggak ada yang beli, ya udah beres, nyerah gitu aja gitu. Padahal semakin banyak platform yang teman-teman gunakan, semakin besar jangkauan yang teman-teman targetkan, semakin besar juga potensi return yang akan teman-teman hasilkan, gitu ya. Jadi nggak usah, aduh, saya keberapa ya, promosi hari ini, nawarin ke berapa orangnya, sebanyak mungkin. Medianya media apa aja yang teman-teman bisa sekarang gunakan untuk berpromosi, gitu ya. Pokoknya teman-teman harus mempromosikan itu secara masif. Ya, di story WhatsApp iya, di story Instagram iya, punya Facebook pakai jualan iya, ya gratis kok gitu kan. Pakai WhatsApp japriin satu-satu, punya teman-teman di grup ya, komunikasi, udah punya stok kurma belum buat lebaran, buat Ramadan sekarang, nih ada nih saya jualan kurma bagus nih, ini. Kalau bisa kasih sampel nggak apa-apa ya. Ada yang menarik tuh, ada seorang reseller yang dia udah menyiapkan untuk promosi nanti di bulan Ramadan itu, dia membuat branding bahwa nanti bulan Ramadan tuh mereka beli kurma nggak ke siapa-siapa, ya, mereka belinya ke saya. Kenapa? Karena dia udah membangun personal branding, ya, dia cetak brosur. Kemarin ada program promo brosur. Nanti ya besok-besok nanti kita akan adakan lagi program promo brosur kurma. Teman-teman kalau ada promo ikutan.
ya. Insya Allah kalau cetak brosur sendiri kan lumayan, itu cetak brosur tuh harganya nggak murah gitu kan. Nah, dan ada minimal order lagi, minimal itu 1 rim, itu 500 lembar. Kalau di Sukabumi itu rata-rata 800 sampai 1 juta rupiah per 1 rimnya gitu kan. Ya, teman-teman kan sekarang mau nyoba gitu ya, pakai aja program promo bonus dari King Salman. Besok insya Allah kita adakan lagi program promo brosur, teman-teman ikutan. Nah, brosur kemudian teman-teman beli sampel produknya, kemudian bikin kemas kecil-kecil ya, kemudian dibagiin ke teman kerja. Saya yakin minimal mereka pesan 1 mah ada lah ya, padahal mereka cuma ngosok tester misal 2 biji gitu di tester. Oh iya nih enak nih, saya pesen ya gitu. Tadinya modalnya cuma 50.000 misalkan, kemudian yang pesan itu berapa orang, 5 orang misalkan, ya kan profit 500 bisa 100.000, bahkan itu potensi paling kecil. Kalau terbesarnya kalau misalkan mereka RO udah berapa itu kan, modal sekali untung berkali-kali, itu contoh gitu ya. Jadi teman-teman perlu menggunakan media promosi yang bisa dijangkau oleh orang banyak dan lakukan pemasaran secara masif gitu. Jangan hanya terpaku oleh satu platform aja dan hanya melakukannya secara sesekali, tapi maksimal konsisten, itu kuncinya gitu ya. Oke, berarti tadi kita udah bahas ya dari 7 poin penting ketika misalkan seorang reseller ini melakukan kesalahan. Ini kita simpulkan dari beberapa kejadian yang udah pernah kita alamin sebelumnya. Reseller tuh kebanyakan gagal tuh kenapa ya? Karena 7 poin ini gitu. Dan harapannya di sini bukan menganggap bahwa teman-teman ini sebagai pemula, sebagai beginner atau wah ini Kang Eka nih meremehkan kita banget. Enggak seperti itu. Tapi harapannya dari kami adalah mudah-mudahan teman-teman tidak melakukan hal-hal yang kita udah sebutin dari 7 poin ini gitu loh ya, seperti itu. Oke, nah gitu Teh Kania, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kita ada waktu mungkin 10 menit ya, habis itu selesai karena udah terlanjur sore juga nih kita. Mangga Teh Kania. Baik, terima kasih Kang Eka sebelumnya atas penyampaian materinya. Kita buka sesi pertanyaan ya. Jadi silahkan untuk para sobat King Salman yang mau bertanya seputaran kemitraannya atau seputaran materi yang tadi telah disampaikan oleh Kang Eka, silahkan boleh ditanyakan secara langsung ataupun diketik di kolom chat. Boleh, nanti kami notis ya. Kami tunggu, silahkan. Oke, 3 orang aja ya. Atau udah pada paham semua nih kayaknya nih. Bagaimana nih, udah pada paham belum? Alhamdulillah kalau udah pada paham. Berarti pemaparannya jelas ya. Baik, ditunggu dulu beberapa menit ya Kang Eka. Takutnya ada yang mau bertanya. Boleh. Oke. Nah ya jangan lupa ya teman-teman sekalian bahwa setiap teman-teman order ini itu per mulai tanggal 17 Januari kemarin ya sampai nanti tanggal 16 April nih teman-teman poinnya dihitung. Ya, setiap poin penjualan itu sama dengan 1 produk King Salman ya, apapun itu kecuali produk ikro. Kalau ikro teman-teman pesen 2 baru dapat 1 poin. Kalau produk yang lain pesen 1 dapat 1 poin. Nanti poinnya bisa ditukar dengan reward yang diinformasikan ya, ketentuannya sudah kita tentukan dan itu berlaku kelipatan. Oke. Nah itu kayaknya udah nih ada. Iya, ada yang bertanya. Yang pertama tuh dari Kak Harmawan. Katanya untuk alur produksi setiap produk berapa lama ya? Apakah ada flowchart-nya? Oke, siap. Nah untuk produk PO, nih saya langsung jawab ya. Untuk produk PO khususnya untuk mushaf dan sajadah dan ikro, itu kalau misalkan secara flowchart untuk produksi itu 3-4 hari. Ya, 3-4 hari. Kemudian setelah flowchart nanti ada QC dan pengiriman. Gitu. Jadi kalau misalkan paling lama ya, paling lambatnya itu sekitar 5-6 harian lah produk itu selesai ya. Jadi produksi 3-4 hari, hari kelimanya itu QC dan pengiriman. Kalau misalkan QC lolos ya udah bagus produknya ya, maka akan langsung dikirim. Nah, jadi kalau misalkan estimasi pengiriman itu tergantung dari daerah teman-teman ya. Kita kirim dari Bandung dan dari Sukabumi. Kalau misalkan daerahnya jauh ya menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau deket sih biasa rata-rata utamanya masih dalam Jawa itu sekitar ya 2-3 harian. Bahkan kalau misalkan masih di area Bandung Jawa Barat itu 1 hari bahkan ada yang udah langsung nyampe
gitu teh. Nah kalau misalkan untuk yang produk yang ready, ini biasanya H+1 baru kita kirim. Kecuali kalau misalkan produknya produk kurma dan gamat yang dikirim dari Sukabumi, kalau misalkan pemesanannya dilakukan sebelum jam 12, itu bisa dikirim di hari yang sama. Tapi kalau setelah itu berarti H+1 setelahnya. Nah paling kita yang perlu dinotis itu hari Sabtu itu kita nggak ada hari Sabtu itu kita setengah hari ya. Jadi kalau misalkan teman-teman telat nih, misal batas order harian biasanya jam 2 gitu ya. Tapi hari ini teman-teman hari Sabtu jam 2 teman-teman ngirim rekapan ordernya. Nah, itu bukan kita proses hari Sabtu tapi hari Senin. Karena batas order hari Sabtu itu cuma sampai jam 11 gitu ya. Jadi hari Sabtu setengah hari. Itu aja mungkin ya tekannya ya. Baik, Kang Eka, terima kasih. Kak Harmawan sudah dijawab ya untuk pertanyaannya. Ini Kang Eka ada sekitar 5 pertanyaan lagi, mau dijawab semua atau bagaimana nih? Waduh, paling nanti di tingkat support aja ya. Kita ambil 3 pertanyaan deh. Soalnya udah mau maghrib juga ini. Saking antusiasnya ya, alhamdulillah, bagus. Oke. Siap. Kita pilih beberapa pertanyaan lagi ya. Yang sekiranya memang belum pernah dibahas di media apapun gitu. Nah, katanya ini ada dari Kak Rabiatul Adawiyah. Adakah trik supaya ongkirnya murah nih Kang Eka, bagaimana katanya? Oh ya, kalau misalkan ongkirnya murah, gini. Jadi sebetulnya kalau misalkan bisnis online itu kan ini sudah menjadi hal yang cukup dikenal gitu ya di masyarakat Indonesia di ekonomi 4.0 saat ini, bahwa ya yang namanya bisnis online itu gak jauh dari yang namanya biaya ongkos kirim yang dibebankan kepada pemesan gitu. Jadi teman-teman reseller ini nggak usah nanggung ongkirnya sendiri, ongkir itu ditanggung oleh pemesan. Nah tentunya nanti ketika misalkan mau ada konsumen yang melakukan pemesanan, kita edukasi juga bahwa harga ini belum termasuk ongkos kirim. Tetapi kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa gabungkan ongkos kirim ini dengan harga produk. Nah perihal harga ongkos kirim ini sebetulnya ada beberapa indikator penentu. Pertama indikatornya adalah jenis ekspedisi yang teman-teman pilih. Ya, semakin bagus ekspedisinya, ini biasanya harganya semakin kompetitif gitu ya. Nah, ada ekspedisi yang murah tetapi secara kualitas kita nggak nyebut jelek ya, tapi beberapa ada pengalaman, utamanya untuk produk yang kaitannya makanan nih, kurma ini kita sangat-sangat merekomendasikan kalau bisa pengirimannya ekspedisi yang bagus, karena ini rentan banget makanan gitu. Tadinya karena memang kita pengen ongkir murah, akhirnya kita pakai ekspedisi yang asal-asalan, ternyata produk yang diterima tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi kami rekomendasikan ekspedisi yang sudah memang terpercaya, yang sudah bekerja sama dengan kami. Nah, perihal nanti misalkan sesuai atau tidaknya dengan teman-teman sekalian ketika mempromosikan produk ini ya, mahal atau tidaknya, nanti teman-teman bisa lakukan komparasi. Misalkan aduh saya pakai JNE mahal nih, saya pengen pakai Tiki, misalkan silahkan. Oh saya pakai Tiki juga mahal, saya pengen pakai POS, silahkan gitu. Atau misalkan saya nggak biasa pakai itu, saya biasa pakai Ninja, biasa lebih murah, silahkan gitu. Cuman memang ekspedisi yang saat ini defaultnya yang sudah kerja sama-sama kita itu ada JNE, JNT, dan juga Tiki dan POS. Nah itu urutannya ya sesuai dengan urutan prioritas kami. Kenapa? Karena istilahnya kita udah ada notabene orang dalam lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita gampang. Nah, pernah dulu kita misal kirim pakai ekspedisi yang nggak tahu ekspedisi apa gitu ya, dengan embel-embel ongkirnya murah, tapi ternyata layanannya jelek banget. Barangnya datangnya nggak nyampe tepat waktu. Pas waktu kita tanya ke supportnya, ya kita tanya di mana paketnya nggak bisa ngasih jawaban. Diteleponin susah banget. Nah kan jadinya bukan hanya pusing di konsumen gitu ya, pusing juga nanti di teman-teman sebagai resellernya, pusing juga di kitanya gitu kan, karena ya kita sudah menawarkan dengan program ekspedisi yang cukup bagus, tapi kok pilihnya yang istilahnya notabene belum terpercaya lah gitu. Jadi untuk ongkos kirim itu indikatornya tadi ya, silahkan teman-teman mempertimbangkan dengan sematang mungkin gitu. Tapi jangan khawatir, insya Allah nanti kita ada beberapa program, kita sering tuh ngadain program subsidi ongkir. Makanya ketika teman-teman tuh ada program promo dari King Salman tuh jangan tinggal diam gitu, tapi teman-teman manfaatkan dengan baik. Teman-teman bisa ikutan program promo. Kemarin tuh yang awal bulan kemarin subsidi ongkir. Nah teman-teman pakai tuh program subsidi ongkir,
parkir supaya ongkirnya bisa jauh lebih murah gitu Teh Kania. Baik. Terima kasih Kang Eka. Kita jawab satu pertanyaan lagi ya Kang. Oke, pertanyaan terakhir. Iya. Ini dari Kak Ari Ray. Katanya begini, kalau untuk pemula yang bergabung, kan tadi Kang pemasaran baiknya dilakukan secara masif. Tapi bukannya kalau langsung semuanya jadi gak fokus ya Kang? Atau fokus dulu di satu bidang pemasaran? Menurut Kang Eka dari pengalaman-pengalaman member yang sudah berhasil, sebaiknya pakai media yang mana? Terima kasih Kang. Oke, ya siap. Terima kasih banyak. Nah, masif di sini saya tekankan kembali bahwa tergantung situasi dan kondisi dan kekuatan teman-teman. Jadi ada 3 poin sih kalau misalkan saran dari saya gitu ya untuk menentukan langkah teman-teman ketika baru bergabung dan ingin melakukan promosi. Itu yang pertama adalah aset. Nah, aset ini adalah seperti misal teman-teman mau jualan di mana? Teman-teman mau jualan di WhatsApp misalkan. Maka nomor kontak teman-teman tuh aset. Ya. Email teman-teman tuh aset, dan juga list database kontak yang ada di HP teman-teman itu adalah aset. Manfaatkan itu dan jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada privilege. Nah, privilege ini adalah pengaruh teman-teman terhadap calon konsumen yang akan teman-teman targetkan. Berpengaruh nggak nih teman-teman? Misalkan gini, teman-teman misalnya ada yang berprofesi sebagai guru. Nah, privilege teman-teman ini cocoknya bagi siapa sih? Nah, misal wali murid. Banyak banget reseller yang King Salman saat ini yang berprofesinya sebagai guru dan mereka pertama kali menawarkan tuh nggak ke siapa-siapa, ke wali murid. Ya, wali murid. Oh, iya sekarang guru saya jualan produk ya, Masya Allah di guru saya ini baik banget gitu. Udah, Bu, saya mau beli dong produknya. Itu salah satu contoh kita memanfaatkan privilege. Nah, yang ketiga ini adalah kekuatan. Nah, kekuatan ini adalah ya kondisi kita saat ini. Misal tadi aset kita ada banyak ya. Aset kita ada Facebook, Instagram, WhatsApp ya dan TikTok misalkan yang lainnya. Tetapi kemudian kita udah punya privilege tapi kita kekuatannya terbatas gitu. Kan nggak bisa juga kita memaksakan gitu, terlalu memaksakan. Oke, saya pakai semua platform tapi ya udah asal aja gitu kan. Nah, masif itu dalam artian banyak tapi tetap fokus, maka harus disesuaikan dengan kekuatan kita. Kalau misalkan saya emang nggak bisa untuk banyak platform karena saya sekarang itu juga sambil nyambi kerja nih gitu kan, ya udahlah sekarang step by step dulu saya memanfaatkan aset dan privilege yang ada. Saya pakai aset uang WhatsApp dulu, ya udah maksimalkan dulu WhatsApp. Maksudnya masif di sini jangan hanya cuman misal kita udah ngepromosiin target 1 orang per hari aja gitu, itu kan terlalu kecil gitu ya target untuk mempromosikan ke 1 orang itu gitu ya. Tapi ya disesuaikan lah, misalkan hari ini 5, ini 5 nih, ini saya bisa menghubungi mereka dan ternyata responnya bagus, besoknya saya tambah lagi, responnya 3 gitu, jadi 8 per hari gitu. Kemudian misalkan saya biasanya update status, ini status biasanya sehari sekali, nah sekarang coba pagi update, siang update, malam update, karena kan update status WhatsApp itu dia itu akan mengutamakan yang terbaru. Otomatis kalau misalkan kita update cuma pagi doang, malamnya ini bisa jadi orang-orang yang belum lihat status kita ini nggak bakal naik status kita. Maka gimana caranya biar naik lagi? Ya kita update lagi status baru. Nah itu contoh singkatnya. Itu sih Teh Kania ya. Baik, Kang Eka, terima kasih banyak. Masya Allah, materinya insya Allah bermanfaat ya. Dari mulai tadi Kang Eka menyampaikan 7 poin itu, diawali dengan pembentukan mindsetnya, personal brandingnya, juga Kang Eka sudah memberikan solusi serta jawaban dari kebingungan para Sobat King Salman semua nih. Sebetulnya bukannya nggak mau buat jawab pertanyaan Sobat semua, karena ada keterbatasan waktu, sebentar lagi menjelang azan maghrib, jadi tadi kita batasi untuk sesi pertanyaannya. Yang pertanyaannya belum dijawab, nanti bisa langsung ke supportnya untuk ditanyakan, begitu ya? Iya. Oke, siap. Nah, terima kasih juga Teh Kania atas kesempatannya. Intinya teman-teman sekalian, closing statement dari saya bahwa ketika teman-teman di sini mengambil langkah untuk dapat bergabung menjadi keluarga besar King Salman,
ya, yang dalam hal ini menjadi mitra reseller, ini adalah sebuah langkah yang sudah tepat ya untuk teman-teman bisa ikut berpartisipasi menjemput berkah Ramadan. Utamanya saya harapkan teman-teman juga bisa memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya ya, entah itu apakah untuk menambah ilmu, menambah relasi, menambah pengalaman, bahkan juga menambah pundi-pundi rezeki yang saat ini teman-teman ikhtiarkan. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan rezeki, mungkin ada yang niatannya saat ini mudah-mudahan berkat dari bisnis bersama King Salman saya bisa membeli apa yang saya cita-citakan, saya bisa membahagiakan orang-orang tertentu yang memang saat ini saya ingin bahagiakan, yang saat ini punya hutang ya, saat ini saya cita-citakan mudah-mudahan bisa melunasi hutang-hutang yang saat ini saya miliki. Banyak sekali niat-niat yang mungkin menjadi latar belakang utama penyebab teman-teman bisa untuk bergabung di dalam salah satu wadah yang istimewa ini, yaitu program kemitraan King Salman. Apapun motivasi yang teman-teman jadikan sebagai penyemangat buat teman-teman sekalian, tentunya harapannya adalah kita mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun niatnya, kalau misalkan Allah tidak ridho, tentunya ya tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kita semuanya. Maka kita selalu berharap mudah-mudahan langkah apapun yang saat ini kita kerjakan, Allah berikan kebarokahan dan senantiasa kita syukuri dari apa-apa yang telah kita dapatkan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman di sini dapat berkenan bergabung di keluarga besar kemitraan King Salman dan kita bertumbuh bersama. Saya Eka Purnama Yunanto mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila selama penyampaian tadi banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berlimpah berkah sobat King Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Kang Eka dan juga terima kasih untuk semua Sobat King Salman yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di Zoominar kali ini dan bertahan dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para Sobat King Salman, bisa berdampak baik, bisa diaplikasikan sebagai bentuk tadi kebingungannya ya, kalau misalkan ada kebingungan jawabannya udah dijawab tadi sama Kang Eka. Semoga bisa meningkatkan skill para Sobat King Salman semua juga. Amin. Baik, kalau begitu